Sesudah malam fajar mereka bersama Yesus, surga mulai. Habislah kerja, oh fajar mulia. Sesudah malam hari bermain. Sesudah malam pertemuan indah, tiada menangis, tiada kesal. Di negeri mulia tak lagi pisah. Sesudah malam hidup kekal. Shalom pemirsa yang diberkati Tuhan, bertemu kembali dalam seri Renungan Pagi. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, di pagi ini kami ingin mendengarkan firman-Mu, penuhi kami dengan Roh Kudus. Terima kasih Yesus. Amin. Renungan Pagi Harian Minggu 6 April 2025 dengan judul Mengatasi Insomnia. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Lukas 8 ayat 23. Kelelahan adalah salah satu dari 10 alasan paling umum orang pergi ke dokter. Solusinya seharusnya sederhana, tidur lebih banyak. Namun yang mengejutkan, sebagian besar presentase orang yang lelah tidak dapat tertidur atau mereka terbangun setelah beberapa jam. Meskipun 34% orang lanjut usia mengeluhkan insomnia, masalah tidur umum terjadi pada segala usia. Raja Saul menderita insomnia. Saya yakin hal itu tidak teratasi ketika dia telah berpaling dari Tuhan. Rasa bersalah mempunyai cara untuk membuat kita terjaga di malam hari. Bandingkan insomnia yang dialami oleh Saul ketika dia ada dalam istana dengan kemanapun Petrus untuk dapat tidur, bahkan ketika dia dipenjara dengan tidak adil. Dia harus dibangunkan oleh malaikat sebelum dibebaskan. Namun, ilustrasi terbaik dari orang yang tertidur lelap adalah Yesus yang tertidur di perahu di tengah amukan badai. Bagaimana dia dapat melakukannya? Emosi yang mengganggu dapat membuat kita terus terjaga di malam hari. Rasa bersalah, marah, takut, cemas, kebencian. Namun, pola hidup Anda juga bisa menyebabkan hal yang sama. Itu semua ada hubungannya dengan produksi hormon melatonin. Pada tahun 1933, melatonin ditemukan sebagai bantuan tidur alami. Ini mengurangi 14 menit dari waktu yang dibutuhkan untuk tertidur. Meningkatkan efisiensi tidur tetapi tidak meningkatkan waktu tidur total. Membuat wisatawan mengatasi jet lag dan sangat membantu dalam memecahkan masalah tidur pada lansia. Dalam 2 tahun setelah penemuannya, hal itu begitu populer. Diketahui ada 24 perusahaan di Amerika yang memasarkannya. Setiap orang meminum pil tersebut. Namun, produksi melatonin oleh tubuh sendiri dapat ditingkatkan dengan pola hidup yang benar. Salah satu hal terbaik yang dapat Anda lakukan untuk meningkatkan melatonin di malam hari adalah dengan membiarkan diri Anda terkena cahaya luar ruangan yang terang di pagi hari. Pada saat yang sama, jika ingin cepat tertidur, hindari lampu buatan yang terang. Tidurlah dalam kegelapan total dan cobalah untuk tidur sebelum tengah malam. 2 jam tidur nyenyak sebelum tengah malam bernilai lebih dari 4 jam setelah pukul 12.
Olahraga juga meningkatkan melatonin. Anda juga mendapatkannya dalam makanan Anda. Melatonin banyak terdapat dalam gandum, jagung, beras, jelai, tomat, dan pisang. Makanan dengan kandungan tinggi triptofan dan vitamin B cenderung meningkatkan kadar melatonin. Jadi, makanlah kacang-kacangan, wijen, dan biji labu, serta paprika. Puasa cenderung merangsang produksi melatonin, terutama pada malam hari. Pastikan untuk mendapatkan cukup kalsium dan hindari obat antiinflamasi, antidepresan, dan alat bantu tidur. Pola Yesus memungkinkan dia untuk dapat tidur di tengah badai. Aspek apa dari pola hidupnya yang dapat kita tiru? Baiklah, inilah bacaan kita. Tuhan memberkati. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, tadi kami telah membaca firman-Mu. Tolong kami ya Bapa, agar kami boleh mengolah tubuh kami dan boleh mendapatkan tidur yang terbaik untuk mendapatkan istirahat yang cukup untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati ya Bapa, para pemirsa di rumah juga agar boleh mendapatkan istirahat yang terbaik dan tubuh yang terbaik untuk menjadi alat di dalam tangan-Mu. Inilah doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.